Dibaca, jangan dijadiin update status dibaca. Kalau diapalin terus diamalin sama kita, insya Allah jadi wasilah bisa masuk ke dalam surga. Tapi kalau amalan bulan Rajabnya dijadiin status WA, saya khawatir orangnya di neraka, WA-nya yang masuk ke dalam surga. Itu yang saya khawatirin. Ya, begitu jadi intinya saudara-saudara. Yang kedua, ini kalau saya perhatikan jamaah arisan kita ini, Masya Allah, semuanya udah pada berumah tangga, betul? Saya doain mudah-mudahan rumah tangganya sakinah, mawadah, warahmah. Anak-anaknya soleh dan solehah. Ya Robbal. Cuman yang jadi masalah ini bagaimana cara agar rumah kita menjadi sakinah, mawadah, warahmah. Itu pertanyaannya. Untungnya kita punya Nabi Muhammad SAW, beliau kasih kita tips biar supaya rumah tangga kita ini sakinah, mawadah, warahmah. Berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad SAW, ada 4 yang bisa membuat rumah tangga kita sakinah, mawadah, warahmah. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Apa yang 4 itu? Saya bahas 2 aja karena waktu juga udah semakin siang. Yang pertama kata Nabi, kalau orang rumah tangganya mau sakinah, mawadah, warahmah, anak-anaknya mau soleh dan soleha, yang pertama dia harus punya antakuna jaujatuhu solihah. Yang pertama dia harus memiliki istri yang soleh. Jadi kenapa sih di dalam rumah tangga yang mau kita bangun ini, biar supaya sakinah, mawadah, warahmah, harus punya istri soleha? Sebab istri solehah ini adalah orang yang senantiasa setiap hari, setiap saat, setiap detik selalu berada di rumah. Sehingga anak-anak kita akan bagaimana ke depannya itu tergantung ibu-ibu, tergantung ibu-ibunya, tergantung istri-istrinya. Kalau ibu-ibunya soleha, ibu-ibunya baik, dia ngedidik anak-anaknya dengan baik, insya Allah anak-anaknya bakalan jadi anak-anak yang baik. Sebab kalau ngandelin bapaknya mah Masya Allah, kadang-kadang nih berangkat kerja, ya Allah, matahari belum muncul dia udah pergi, anak-anak masih pada tidur dia udah berangkat kerja. Begitu pulang kagak ketemu matahari, mataharinya udah tenggelam. Anak nyampe rumah, berangkat anak pada tidur, pulang anak juga udah pada tidur. Nah, makanya nih pentingnya buat mencari istri yang soleh. Pertanyaannya, istri soleha itu kriterianya seperti apa? Jadi istri soleha itu bukan namanya si soleha, bukan. Istri soleha itu kriterianya ada 4 kata Nabi. Yang pertama, ciri istri soleha, dia tidak pernah meninggalkan yang namanya sholat 5 waktu. Oh, zuhur, asar, maghrib, isya. Istri soleha 5 waktu nggak pernah ditinggal, walaupun nggak bisa berjamaah di masjid. Ini yang pertama nih, ciri istri yang soleha. Kalau seandainya nih bapak-bapak ngelihat istrinya subuh belum bangun, apa yang harus dilakukan? Bangunin istrinya, ajak sholat. Neng, bangun neng, udah subuh, udah siang, jangan apa enggak sholat. Itu yang pertama, istri soleha cirinya dia melaksanakan sholat 5 waktu. Kalau ada di antara kita yang ngelihat istrinya nggak sholat 5 waktu apalagi subuh, maka kesolehannya atau kesolehaannya perlu dipertanyakan. Nah yang kedua nih kata Nabi, ciri istri yang soleha, wasomat sahroha. Ciri istri soleha adalah dia melaksanakan puasa Ramadan selama 1 bulan. Yang pertama itu sholat 5 waktunya dia jaga. Yang kedua dia menjaga puasa Ramadan. Sebentar lagi nih, yang perempuan, yang ibu-ibu, kalau seandainya Ramadan tahun kemarin punya utang, apa yang harus dilakukan? Harus segera jangan sampai utang puasa tahun kemarin kita bawa-bawa kepada Ramadan yang akan datang. Nah kan kita doanya setiap hari minta sama Allah, Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa baligna Ramadan, yang artinya Allah berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Syaban, dan sampaikan kami kepada bulan suci Ramadan.
Pertanyaannya, emang ada apa dengan bulan suci Ramadan? Kok kita umat Islam pada minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala biar disampaikan kepada bulan suci Ramadan? Ternyata bulan suci Ramadan yang sebentar lagi ada di hadapan kita itu adalah satu bulan yang amat sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu. Sehingga siapa orang yang bisa masuk ke dalam bulan suci Ramadan, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat hadis nabinya, siapa orang yang berbahagia, siapa orang yang berbahagia bersuka cita menyambut hari datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengharamkan jasadnya masuk ke dalam api neraka. Itu baru girangnya doang menyambut bulan suci. Apalagi kalau kita melakukan ibadah di dalam bulan tersebut. Kenapa? Karena di dalam bulan suci Ramadan aja nih, semua amal ibadah yang kita lakukan, apakah itu sholat, apa itu puasa, apa itu baca Quran, apa itu sedekah, semuanya pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri istri soleha yang ketiga adalah wahafizat parjaha. Dia senantiasa menjaga kemaluannya, dia senantiasa menjaga auratnya. Jadi jangan sampai istri-istri kita, bapak-bapak nih, saya pesan, kalau istrinya keluar rumah ketemu sama orang yang bukan mahramnya, istrinya harus nurut sama suaminya. Kalau disuruh tutup aurat, ya ditutup aurat. Kalau disuruh jaga auratnya, jaga aurat. Karena apa? Suami ini pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungan jawab di hadapan Allah Subhanahu. Kalau istrinya nggak benar, yang tanggung jawab siapa? Suaminya. Jadi gara-gara istrinya nggak patuh sama suami, tidak patuh atas perintah Allah, yang tanggung jawab adalah suami. Makanya perlu ada yang kalau bahasa Pak Guru Alfian itu sinergi di dalam berumah tangga. Jadi istri juga selama nih suaminya ngajarin yang baik-baik, ngajarin yang benar-benar, harus dipatuh, harus ditaati, nggak boleh. Selama perintah dari suaminya itu baik, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, harus kita patuh, harus kita taat. Tapi kalau seandainya perintah dari suaminya udah mulai melenceng, umpama contoh, kadang-kadang nih, tenang Bu, saya belain. Ini suami kita nih kadang-kadang pecicilan juga kalau udah di kantor. Ada nggak yang kira-kira suami kita nih kalau kerja di kantor jadi pimpinan perusahaan, ada nggak? Ya kalau nggak ada saya doain biar supaya ada. Atau enggak, kalau seandainya ada di kantor di perusahaan jadi kepala bagian, ada nggak? Ya udah kita doain kalau nggak ada biar supaya ada. Ini kadang-kadang nih suami kebelinger nih suka begini. Nih saya pesannya ke istri-istri biar supaya jangan kena jebakan suami. Biasanya kan kalau akhir tahun itu ada liburan keluarga, istilahnya apa tuh namanya? Outing atau family gathering. Nah di perusahaannya ini ya kan, di situ ketika dia pergi liburan bersama keluarga, ada suatu momen semuanya harus kumpul. Nah, sama atasannya yang punya pimpinan perusahaan dibilang begini, Neng, atau Mah, atau Bun, atau Ayang Beb, dengan kita lagi ada acara family gathering, sama atasan ayah yang perempuan disuruh buka kerudung biar supaya mukanya kelihatan. Kira-kira istri soleha kalau diminta kayak begitu nurut sama suaminya apa kagak? Nah, istri yang soleha kalau diminta buka kerudung, buka aurat sama suaminya, wajib dilawan. Nah, tapi saya pesan juga nolaknya jangan pakai bahasa yang jangan marah-marah. Misalkan Pak Albian, jangan Pak Albian deh. Pak Albian yang bagus-bagusnya tuan rumah soalnya. Ya Pak Ketua dah. Pak Ketua misalkan, waduh dari kedinasannya gitu kan, istrinya ini Bu Eka disuruh buka aurat. Nah Bu Eka sebagai istri yang baik, istri soleha, menolak perintah suaminya tersebut. Nah tolakannya Ibu Eka ini sungguh amat mulia di hadapan Allah Subhanahu, karena menolak untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu. Tapi saya kasih tips, kalau nolak suami itu jangan galak-galak, jangan nadanya tinggi, jangan dibarengin sama
mentang-mentang neng disuruh buka jilbab sama bos biar supaya mukanya pada kelihatan. Jangan langsung, abang ini kan dosa, ini kan aurat, nggak boleh kata Pak Ustadz. Nah, jangan begitu. Nolaknya pakai bahasa yang baik, yang sopan, yang halus. Bapak Rian atau Bapak Gen, bukannya saya nggak mau patuh sama perintah Bapak Rian. Cuman kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, saya ini perempuan disuruh untuk menjaga untuk menutup ya mudah-mudahan aja Bapak Rian hatinya tersentuh, kan begitu. Tapi kalau dari awal diminta buat buka aurat, Ibu Eka-nya juga marah-marah, Bapak ngaji percuma, kesana kemari, ikut Habib, ikut Kiai, istrinya tahu-tahu ujung-ujungnya disuruh buka aurat, gitu. Jelas ya? Nah itu yang Bapak-Bapak dengerin tuh. Jangan kayak begitu, saya pesenin kalau ada acara di luar yang menyuruh istrinya buat buka aurat, jangan diikuti karena itu tanggung jawab Anda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahaya di akhirat itu. Gara-gara kesalahan istri, dunia akhirat ente yang nanggung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, buat yang bapak-bapaknya juga dia tenang, saya belain. Gantian. Nih, ibu-ibu, istri soleha dengerin. Istri soleha tidak akan pernah minta sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Umpama contoh, siapa lagi nih yang jadi sasaran? Ya tarian lagi dah. Ketua harus dikuatkan mentalnya. Pak Ketua, ya kan, punya istri Bu Eka. Waduh. Dari awal berumah tangga cintanya sangat luar biasa. Kemana-mana pengennya berdua. Lambat laun seiring berjalannya waktu, yang namanya cinta kalau nggak dijaga kan bisa pudar, bener apa enggak? Ternyata di perjalanan rumah tangganya ini Pak Ketua Rian, subhanallah, rezekinya nomplok. Tiba-tiba jadi kepala dinas, gajinya gede, punya mobil dinas, punya rumah dinas. Dapat fasilitas istri dinas juga nih ceritanya. Ceritanya ini mah cerita doang. Iya. Singkat cerita karena waktu udah makin siang. Pak Ketua Rian ini dapat fasilitas istri dinas dari pemerintah, misalkan Amil. Kalau yang bayar-bayar mah diaminin. Nah, akhirnya Pak Ketua Rian ini dapat istri dinas. Umpama, contoh, misalkan, jangan diambil hati Bu Eka ya. Jangan diambil hati, tapi jangan diaminin. Nah, akhirnya karena Bu Eka ini sangat luar biasa cintanya kepada Pak Ketua Rian, dipesan nama bininya, Bang, jabatan lu boleh tinggi, Bang, gaji lu boleh gede, Bang, lu boleh dapat rumah dinas, Bang, lu boleh dapat kendaraan dinas. Tapi kalau lu mau nambah istri lagi, langkain dulu mayat gua. Pertanyaannya, apakah pernyataan seperti itu akan keluar dari mulut seorang istri yang soleha? Iya, jawabannya udah pada tahu. Lagian juga yang namanya cinta, mau menikah lagi orang laki di dalam agama tuh udah diperintahin, nikahilah perempuan itu 1, 2, dan 3 plus sama yang lama jadinya Nah, kalau seandainya istri kita ada yang melarang buat suaminya kawin lagi, aduh, ini perlu dipertanyakan kesolehannya. Sebab apa? Ini dengerin, ini saya ngomong buat semuanya tanpa terkecuali. Artinya apa? Tujuannya biar supaya kita saling introspeksi, saling ingetin. Selama perintah tersebut ada dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah, kita harus rela ikhlas di dalam menerima. Karena apa? Yaitu memang perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak ada yang namanya istri soleha berwasiat, Bang, awas lu kalau misalkan gua mati lu kawin lagi. Kira-kira omongan perempuan seperti itu atau istri seperti itu boleh gak kita dengerin? Nggak boleh. Karena apa? Yang namanya menikah adalah sunnah dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman kudu sadar diri dan tahu di
Masalahnya saya punya teman, punya tetangga nggak jauh dari rumah. Dulu teman main gundu gitu kan. Kerjanya ojol, bininya lebih dari satu. Nah makanya suami kalau mau belagu, kalau mau bergaya harus tahu jangan ini udah kerja gaji pas-pasan, gaji UMR, ya kan, mau nambah istri lah. Sadar diri yang laki. Nah yang perempuan juga harus sabar. Kalau seandainya suami kita memang seperti itu, ya itulah sudah takdir dari Allah Subhanahu. Karena kita nggak pernah ada yang tahu rumah tangga kita hari ini ke depannya itu seperti apa. Tapi yang pasti kita minta sama Allah Subhanahu wa taala supaya rumah tangga kita ke depan benar-benar menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang kedua, kata Nabi SAW, ciri rumah tangga yang mau jadi sakinah, mawaddah, warahmah adalah wa antakuna auladuhu abroron. Dia harus punya anak-anak yang soleh dan soleh. Permasalahannya anak yang soleh dan solehah itu kagak semudah kita main sulap. Dalam arti sim salabim abrakadabra, tahu-tahu anak kita jadi soleh-soleh. Enggak begitu. Orang kalau mau punya anak soleh dan solehah itu harus melewati proses yang amat sangat panjang. Di antaranya yang pertama, memberikan nama yang baik kepada anak-anak kita. Sebab kata Nabi SAW, al-ismu nisbud dua. Ucapan atau nama itu sebagian daripada doa. Kalau namanya bagus, namanya baik, berarti akan didoakan yang baik, dan diaminkan oleh para malaikat sesuatu yang baik, Contoh umpama misalkan anak yang soleha diantaranya kalau dia laki-laki minimal